bahwa ternyata it's not just about what you know, it's how you carry yourself and your ability to learn, ya kan? Di setiap situasi itu kita sebetulnya harus punya humility bahwa di sini aku harus belajar. Tapi juga at the same time, you need to feel enough confidence about yourself. You need to love yourself. You need to know yourself. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo Sobat Medio, sebelum mendengarkan jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan episode-episode terbaru yang menarik lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Medio by KG Media. Nah, kembali lagi di segmen Let Talk bersama aku, Risti, dan juga... Halo Suli. Nah, di segmen Let Talk kali ini kita udah kedatangan tamu yang luar biasa, inspiring banget. Ya. Oke, pada episode Let Talk kali ini atau Leaders Talk Obsesif kali ini kita kedatangan seorang leader perempuan yang keren banget. Kita udah ngobrol-ngobrol sedikit ya behind the scene ya. Ada Mbak Puni Ayu Anjungsari. Dia juga Director and Country Head of Corporate Affairs di Citibank. Halo Mbak Puni. Halo. Really happy to have you on board now as a guest. Yes, I'm really happy to be here too. Thank you for coming Mbak Puni. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng hari ini. Oke. Kita akan ngobrolin apa nih Risti? Silakan. Iya, oke. Tadi mungkin Mbak Suli udah memperkenalkan Mbak Puni sebagai Director and Country Head Affair di Citibank. Nah, mungkin Mbak Puni bisa cerita dulu nih untuk teman obsesif kita di sini, gimana sih perjalanan karir Mbak Puni sampai bisa menjabat di posisi sekarang ini? Oke, perjalanannya agak-agak Panjang ya, Bu. berliku dan panjang dan berliku. Jadi saya ini sebetulnya dari sisi pendidikan bukan di komunikasi, right? Kalau corporate affairs kan sebenarnya ngurusinnya adalah komunikasi. Saya orang komunikasi. Tapi sebetulnya background pendidikan saya adalah di perpajakan. Ya, gitu, perpajakan. Tapi justru itu yang membuat saya mencari jati diri, karena pada saat itu kita semua sering kali ya pingin banget nyenengin orang tua. Orang tua saya waktu itu pokoknya mikirnya anaknya harus masuk universitas ternama di Indonesia. Di Jakarta. Udah tahu ya. Terus pada saat itu dia lihat kayaknya kalau kamu ngambil jurusan ini pasti masuk gitu. Karena kan kamu suka matematika gitu. Suka matematika waktu di Amerika. Saya kecilnya waktu di Amerika. Begitu pulang ke Indonesia dengan pelajaran matematika dicampur aduk, ya kan? Saya pusing gitu kan, saya bilang aduh saya sebenarnya nggak pengen berhubungan sama matematika lagi gitu. Tapi ternyata orang tua saya bilang coba pasti dapat, kok iya dapat gitu kan. Nah tapi I was so miserable, nggak begitu happy dengan kuliah saya gitu kan, karena passionnya nggak di situ gitu. Suatu hari melihatlah sebuah iklan yang menyatakan bahwa dicari pengisi suara. Pengisi suara dan itu harus berbahasa Inggris. Karena background saya itu besarnya di Amerika, memang saya lebih nyaman berbahasa Inggris pada saat itu. Saya bilang, wah ini bisa nih, saya mau coba gitu. Jadi awal mulanya adalah saya pengisi suara di berbagai telenovela, film persilatan, pokoknya apapun waktu itu ada ketentuan. Kondor. Jadi ada efek-efek suara kalau pada saat ada film silat tuh kan. Nah, itu saya jago deh. Ya kan? Nah, udah tuh waktu itu mulai menikmati sambil kuliah ngisi suara. Habis itu ternyata bisa lagi jualan suara jadi penyiar radio. Ya kan? Terus bisa lagi ternyata berbahasa Inggris ini ternyata banyak orang yang pengen bisa berbahasa Inggris. Jadi akhirnya jadi guru bahasa Inggris juga. Jadi pada saat kuliah saya udah mulai kerja nih. Dan itu 3 pekerjaan sekaligus. Ya kan? Ibu saya cuma bilang, oke, kamu boleh kerja asal IP harus tetap di-maintain 2,7 ke atas. Jangan nasakom lah ya. Ya. Jangan nasakom. Gitu. Kalau begitu IP turun, berarti nggak boleh kerja. Itu jadi motivasi saya. Oke, berarti nilai harus bagus terus nih, gitu kan, supaya saya bisa menikmati pekerjaan ini, gitu kan. Ya udah, begitu lulus, akhirnya saya bertekad untuk ya udah, saya maunya jalurnya ini aja, komunikasi, gitu. Nah, udah sejak itu saya konsisten di bidang ini. Jadi kayak overall sih memang udah lebih dari 20 sekian tahun ya. Luar biasa ya. Beda-beda organisasi, tapi sebetulnya perannya saya selalu secara profesional sebagai orang komunikasi gitu.
Dan ini enak banget karena saya jadi belajar banyak hal ya. Yeah, Moving yeah. from one company to another atau from one organization to another, itu juga memperkaya saya untuk bisa tahu berbagai macam sektor, berbagai macam bidang dan dunia gitu kan ya. Yeah. Menjelajahi Indonesia kayak gitu-gitu. Wow. 20 lumayan ya, tapi benang merahnya still communication ya. Communication Sepanjang gitu. karir ya. Tapi kan communicationnya yang pernah saya istilahnya the companies that I represent itu macam-macam sektornya. Yeah, yeah. Ada sektor memang in development, intinya memang banyak bekerja dengan grassroots gitu ya. Jalan-jalan ke Indonesia, terus sekarang di perbankan. Itu setiap organisasi saya pasti belajar hal baru. Itu yang saya suka sebagai generalis ya. Sebagai orang yang komunikasi itu kan kita generalis. Jadi kita harus mau belajar banyak hal. Gitu kan. You need to be a sponge gitu kan, yang setiap kali siap menyerap berbagai macam ilmu gitu. Nah ini yang saya suka sebagai comms gitu, karena sebagai orang komunikasi saya jadinya bisa selalu belajar hal-hal baru gitu. Ya, karena ya itu kan skill yang kepake di industri mana aja ya sebetulnya ya. Betul. Komunikasi. Oke. Nah dari pengalaman lintas industri tadi, terus juga reflect back dari kuliah yang gak passionate, terus kemudian jadi pengisi suara segala macam gitu ya, kan pasti ketemu banyak pihak-pihak eksternal mungkin yang change the course of your life gitu ya. Kira-kira apa yang paling menarik nih? Apa yang paling kayak life changing experience dari pindah-pindah industri dan membina relasi sama eksternal? Oh banyak sih ya, tapi ada beberapa yang bisa saya kasih contoh. Contohnya adalah pada saat saya bekerja di sebuah organisasi yang di situ isinya adalah pengusaha-pengusaha banyak nih, gitu ya, yang cukup inspiratif gitu. Dan mereka ini ada di bawah payung organisasi ini. Jadi saya bisa berinteraksi langsung sama mereka, kerja bareng dan dekat sama orang-orang seperti ini. Jadi saya banyak belajar, jadi orang sukses itu cara berpikirnya seperti ini ya. Cara membawa dirinya itu seperti ini ya. Bahwa ternyata it's not just about what you know, it's how you carry yourself and your ability to learn. Ya kan? Di setiap situasi itu kita sebetulnya harus punya humility bahwa di sini aku harus belajar. Tapi juga at the same time, you need to feel enough confidence about yourself. You need to love yourself. You need to know yourself. Jadi pada saat itu kita membawa diri, itu terlihat sendiri gitu. Dan itu juga sebetulnya aku bisa lihat, ternyata itu orang ini bukan yang tidak bisa digapai ya kemampuannya. I can be like that. Actually, I'm not that far ahead. I'm not that far behind. I can get there too gitu kan. Nah itu bisa jadi semacam inspirasi gitu kan. Itu salah satu pengalamanku yang aku lihat membuat aku sadar bahwa semua itu possible sebenarnya. Asal kita punya keberanian dan kepedean, tapi at the same time kerendahan hati untuk belajar. Gitu. Ya. Menarik ya. Mungkin nyambung dikit. Kemarin risetnya di event itu memang dibilang juga most women itu kebanyakan ada issue dengan confidence. Diamini ya. Amin banget. Jadi, Yes. jadi kayak learning curve mungkin buat Risti sama Mbak Puni kan pasti ya beda ya in different phase of life gitu. Nah, saat di usia Gen Z sekarang gitu, how do you build your confidence sampai saat ini gitu? Ya orang kan sering bilang ya, stay true to yourself. Yeah. What does that mean? Yeah, exactly. Right? Kayak Padahal kampanye ya? Iya kan, Kampanye parpol. kan kampanye parpol gitu kan, banyak banget yang bilang stay true to yourself, you need to love yourself more gitu. Tapi sebetulnya yang aku lihat dari hal seperti itu adalah harus ada langkah-langkah real dari kita sendiri untuk being honest that gue sekarang emang tahapnya masih di sini nih, masih belajar nih, gitu ya. Tapi at the same time sebenarnya banyak banget dari apa yang udah gue capai selama ini itu yang cukup positif. So you need to also practice gladness, glad that you are you, right? But at the same time, humble enough to know that, I still have some way to go, right? Dan ini juga aku lihat ada peran generasi yang lebih dewasa seperti saya lah ya, gitu kan, lebih dewasa. Saya Risti kadang kan tadi kita ngobrol dia kapan lahir jadi kayak aduh waktu itu aku udah dubbing ngisi suara di mana gitu kan. Baru lahir ya. Baru lahir. Marimar Esmeralda ya kan. Jadi
sebetulnya juga harus ada peran generasi yang lebih tua, lebih dewasa untuk menyadari, gue tuh juga punya tanggung jawab. I have a responsibility to also open up the path for younger generations. Dan itu berarti perlu ada kelegowoan, ya kan? Kita harus legowo gitu, bahwa anak-anak muda ini harus kita bukain jalan dan eventually they will be better than us. And we need to be happy for them. Of course. Gitu. Jadi begitu kita lihat mereka lebih maju, Risti nanti suatu hari lebih maju, jadi direktur juga, aku sebenarnya senang banget gitu kan. Nah ini yang juga aku lihat ada peran dari generasi yang lebih muda sama yang juga yang terlebih dahulu ada di depan gitu. Mereka harus juga menyadari they have obligations to inspire and to open the path for younger generations gitu. Dan trust me, it's a work in progress in terms Always. of in terms of loving yourself. Kayaknya kita perempuan itu banyak banget suara-suara di kepala kita sendiri yang bilang we're not good enough. Yes. Right? Oh, the guilt trip. The guilt. Right. The guilt. And there's also the mom guilt. Exactly. Right. So we deal a lot with guilt karena sebetulnya banyak sekali menurutku tuntutan-tuntutan yang ada di masyarakat kita yang ditempatkan pada perempuan. Sehingga pada saat kita memilih untuk memprioritaskan diri kita sendiri, itu kita jadi merasa bersalah. Gitu. Betul. Nah, itu yang gimana caranya kita overcome that, ya kan? Dan menurutku orang-orang itu sebetulnya sering bilang we need to empower each other so that women are stronger. To me, we're already strong, man. Populasi kita aja sebetulnya jauh lebih besar daripada laki-laki gitu. I think what needs to be done itu adalah justru membiasakan masyarakat kita untuk memanfaatkan, untuk memahami kekuatan perempuan. Kita udah kuat. Gitu. Oke. Wow, Nice. menarik banget. Oke, tadi mungkin Mbak Puni udah cerita tentang pengalamannya kayak gitu. Sekarang kita mau ngomongin tantangannya nih Mbak. Sebagai pemimpin perempuan, apa sih tantangan terbesar Mbak Puni yang sekarang mungkin dihadapin di bidang corporate affairs ini? Stereotype. Okay. Stereotype of what women leaders are like. Gitu. Seringkali ada tuh stereotype yang orang berpikir bahwa kalau perempuan tuh susah banget ngambil keputusan tanpa emosi. Ya kan? Dikit-dikit datang bulan. Dibilangin Lagi kemudian PMS ya, kayak gitu kan. Itu aku agak keberatan sebetulnya. Tapi to fight stigma itu memang aku harus membuktikan bahwa enggak, saya masih bisa mengambil keputusan secara rasional dan logis. Tapi at the same time, kita perempuan itu punya strength yang menurut kita kalau diasah, menurut saya diasah dengan baik, itu menjadi kekuatan dari perempuan, pemimpin perempuan ya, gitu ya, which is our empathy and compassion. If we exercise that right, ya menemukan keseimbangan di mana kita harus memakai empati kita dan juga kualitas-kualitas kepemimpinan lainnya, itu sebetulnya yang buat kita jauh lebih unggul, gitu, menurutku itu. Oke. Nah, kemudian dari empathy, compassion gitu, stereotype. Jadi what kind of leadership yang akhirnya Mbak Puni terapin on your own team? Boleh membawahi berapa tim? Berapa orang? Right now 8. Tapi kita support seluruh bisnis kan, gitu. Ya sebenarnya challenge-nya jadi corporate affairs ini kan kita mensupport bisnis, dan bisnis itu kan sebetulnya produknya banyak, gitu kan. Timnya banyak, mereka semua punya prioritas juga. Jadi yang membuat tough dari profesi saya ini kadang-kadang karena deadline-nya conflicting nih. Yang sebelah sana saya juga mau launching produk, yang sebelah sini saya mau press con. Ayo kapan? Padahal kita cuman jumlah timnya terbatas gitu. Ya itu juggling the multiple request gitu ya, demands itu yang memang jadi challenge of its own gitu. Tadi pertanyaannya apa, aku lupa. Akhirnya gaya kepemimpinan gaya apa? Kepemimpinan. Dengan semua juggling. Dengan segala macam permintaan itu ya dari mana-mana. Gaya kepemimpinannya sebenarnya lebih ke open leadership, right? Open leadership tuh artinya saya nggak selalu ngerasa bahwa saya tahu semuanya. Ya kan? Bahwa sebetulnya yang lebih penting adalah kita maju sebagai satu tim.
Jadi saya pinginnya justru tim saya itu kadang-kadang justru yang di depan, saya yang di belakang mensupport. Gitu. So becoming a leader doesn't mean that you need to be at the forefront of everything all the time, gitu kan. Unless there's a crisis. It's a crisis, saya pasang badan, gitu kan. Itu udah ada deal tersendiri saya gitu. Kalau good news itu adalah pemimpin-pemimpin lain, kalau bad news saya yang pasang badan, Yes. ya kan. Exactly. Gak enaknya jadi orang koms tuh gitu. Nah, ini yang sebetulnya value yang saya coba terapkan ke tim saya gitu, bahwa kalian semua ini adalah orang-orang terpilih yang duduk di tim saya, jadi pasti punya kelebihan, punya kekurangan dan aspirasi sendiri-sendiri. Jadi kalian harus punya kemauan untuk belajar juga, dan saya juga akan nantang kalian gitu kan. Oke, what ideas do you have? Kalian punya ide apa sih sebenarnya? Gitu kan. Pengen punya project apa sih gitu. How do you think we can be better as a team? Gitu. Dan saya akan bilang oke, kalau dia punya ide kita bicarain, kita sepakat, oke, then run with it. Larilah dengan ide itu, saya support gitu kan. Kamu akan nge-lead tim yang lain, saya di belakang, ya kan. Karena nantinya pada saat itu berhasil, ya kan, itu menjadi pride and joy-nya dia juga, menjadi achievement-nya dia juga, and it builds their confidence, right? Dan as leaders we need to know that sometimes by sitting in the back seat, justru kita jadi lebih disorot sih menurut saya. Karena kalau anak-anaknya berhasil, kita juga akan kelihatan bagus kok. Jadi nggak usah takut untuk sebetulnya ngebukain jalan atau membuat tim kita itu ada di depan gitu. Kesempatan tuh penting sih. Iya, exactly. Benar. Kesempatan juga buat anak buahnya jadi berkembang juga kan ya Mbak. Betul. And don't punish them too much if they make mistakes. Yes. Ya kan? Kayaknya I think the art of developing anak buah tuh team member itu memang saat mereka bikin kesalahan sih. Iya, Gitu. iya. Bukan iya. sukses semata ya. Well, of course kita seneng deh kalau mereka sukses, tapi kalau mereka salah itu rasanya kayak ya berarti there's something that we should learn from Iya, that. bareng-bareng Gitu nih sih. as a team. Karena toh pada saat saya menyetujui bahwa itu adalah ide yang harus dia jalankan, itu kan juga otomatis juga jadi konsekuensi saya juga kalau dia gagal, gitu kan. Tapi ya udah, if you do something wrong, kita tanggung bersama. If you're good, it's yours. Saya selalu bilangnya gitu, Oke. right? Ya. Orang harus tahu bahwa ini ide lo. Dan saya justru bisa sedikit intens, ya kan, tegang sama tim saya kalau sampai ada idenya mereka diambil sama tim lain gitu ya. Itu saya emosi banget gitu kan. Mama bear banget Mama bear gitu loh. I said, ya jangan dibiarin, itu kan adalah ide kamu. You need to run with it, you need to own it, the good and the bad, right? Gitu. Jadi itu penting juga. Oke. Dari tadi pengalamannya Mbak Puni memimpin dan bagaimana Mbak Puni juga mengembangkan anak buah. Kira-kira ada nggak sih Mbak momen jatuh bangunnya nih Mbak Puni khususnya sebagai leader perempuan ya di perusahaan? Jatuh bangun. Kayak lagu ya. Iya, jatuh bangun. Jatuh Kayak bangun. dangdut ya. Saya punya pengalaman harus mengambil alih sebuah tim yang sebelumnya sangat problematik. Jadi ada istilahnya legacy issues ya. Ya. Banyak sekali permasalahan yang ditinggalkan oleh orang terdahulu yang membuat tim yang saya harus ambil alih ini memiliki trust issues, ya. Mereka tidak punya kemampuan untuk bekerja dalam tim karena memang style kepemimpinan yang terdahulu tidak seperti itu, gitu kan. Dia pengennya silo, setiap orang punya pekerjaan sendiri-sendiri, kolaborasi dan sinergi itu bukan salah satu gayanya dia, gitu ya. Ini salah satu lessons learned saya juga ya, gimana caranya ngebangun trust and respect and building a new culture gitu kan, budaya baru dalam bekerja gitu, karena sebetulnya ini sangat berbeda dengan yang terdahulu gitu. Kayaknya sering kan orang bilang bahwa trust is earned, you cannot demand respect, you cannot demand trust, ya kan. Jadi yang ada saya harus menunjukkan sendiri gitu. Gimana sih value-value yang saya anut itu saya terapkan ke diri saya sendiri gitu kan. Dan membuka diri buat masukan juga ke teman-teman gitu. I think apalagi kalau trust issue ya. Trust issue itu waktu itu yang tersulit karena mereka juga jadinya mau ngomong sama saya tuh kayak ada tembok tinggi. Karena udah itu duluan ya Mbak. Pada saat saya taruh ke posisi mereka harus bekerja dalam tim juga mereka punya pemikiran negatif yang cukup kental antara satu sama lain karena mereka mikirnya yang lebih tahu kan gue gitu, kenapa harus dia juga ikut ngerjain, ya kan, kayak gitu-gitu.
atau kayaknya gue lebih kerja keras daripada dia. Apalagi waktu pandemi ya, pandemi orang kerja dari rumah. Iya. Nah suka tuh ada pemikiran-pemikiran yang mana dia kayaknya nggak kerja deh dari tadi, cuman tiduran doang, gue yang banyak kerja. Padahal belum tentu, Benar. karena Iya, dia di rumah, Iya, jadi nggak jadi kelihatan. nggak kelihatan. Nah itu kan jadi semakin intens ya Iya. gitu. Nah ini yang saya rasa juga tantangan terbesar saya juga pada saat itu kan, gimana sih caranya supaya mereka bisa gel together as a team, ya kan? Supaya mereka trust one another and that collaboration and synergy is, Yeah. for me, it's key. Kita nggak mungkin bisa pushing our barriers gitu kan, exceeding people's expectation kalau kita kerja sendiri-sendiri gitu. Nah ini yang pada saat itu menjadi tantangan terbesar, dan tentu saja ditambah lagi dengan pandemi. Iya. Tambah susah lah. Tambah ya, susah. I think itu sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Semua banyak orang, pemimpin iya. ya, semua orang. pasti. Dan in terms of leadership, kita semua as leaders tidak ada yang pernah punya pengalaman. Dan gak ada yang prepare ya. Yeah, for that, nobody's for that kind of prepared, experience right? ya. Heeh. Tapi pada saat yang sama semua orang look to us, ya kan, for guidance, for strength, ya kan. Ya. Kita harus jadi sumber kekuatan dari tim kita. Padahal ada saat-saat yang saya sendiri juga really struggle with the pandemic, ya kan, Yes. personally gitu. Apalagi juga sempat kena COVID sendiri, Yeah. gitu kan. Dan juga ada beberapa health challenges and family challenges yang harus saya alami. Tapi ya tim saya tetap harus kelihatan bahwa saya tetap bisa menjadi sumber kekuatannya mereka, gitu kan. Nah ini yang menurut saya jatuh yang lumayan ya. Dan itu it's a learning curve. It's a learning curve. Seriously, I Iya felt sih. like saya banyak belajar dan banyak menjadi dewasa karena pandemi. Wow. Gitu. Menarik banget untuk momen jatuhnya ya Mbak. Iya. Langsung jadi terpikir dulu bangun Medio tuh pas di tengah Pandemi juga. pandemi ya, Omicron, Delta, belum ada vaksin. Jadi the OG timnya tuh ya Risti, Ellen sama Dava. Ya, tapi kalau memang OG tuh ya memang mereka berdua sih. Jadi kalau gue cerita mengenai ini tuh rasanya it's so good to have someone yang Can relate. you can rely and you can trust gitu. Jadi daripada mikirin beratnya, waktu itu gue lebih mikir ya I'm just so grateful to have them on board sih. Ya. Karena kalau enggak gue bisa gila juga sih. Betul. Betul. Ada momen-momen memang rasanya kita mau gila ya. Iya mau gila karena ya we don't know all the answers, right? Dan ini kan kayak ini sebuah project baru, terus kemudian banyak hal yang baru, terus kerjaan sebagai kayak project manager, gue sampai menggelari diri gue tuh petugas meeting karena kerjanya meeting 7 kali sehari, sejam gitu kan. Oh my Orang kan God, still take it yeah, for yeah. granted, right? Yes, yeah, Meeting, yeah. abis ini meeting segala macam. Dan membangun ini di tengah pandemi itu dan pengalaman pertama gue mimpin tim kayak 5-6 orang tuh kayak itu juga crazy juga sih. Jadi crazy udah gitu nggak ketemu langsung. nggak ketemu langsung bener, gitu. Mbak. And I know very much mereka juga pasti stres juga dengan semua tuntutan. Karena kita kan menghandle konten semua unit ya KG Media yang emang kayak developing audio gitu. Jadi satu-satu tuh kan harus diketok-ketok dan kita harus develop dari nol segala macam. So it was, I can imagine sih. Iya kan? In a way, certain Iya, ways iya. gue bisa imagine. Iya, pasti banyak sih sebetulnya benang merahnya dari tantangan-tantangan kita sebagai pemimpin di saat pandemi ya. Dan belum lagi ditambah kalau saya lihat perusahaan di mana saya bekerja pun juga nobody was prepared, right? Yes, Nobody exactly. ever expected a pandemic at this scale gitu. Betul. Jadi pada saat sesama pemimpin gitu kita mungkin lagi meeting gitu ya, I realize that we are all learning as we go, ya kan? Kita tuh semua belajar kecemplung langsung dan harus belajar dan juga melakukan kesalahan ya, gitu kan, melakukan kesalahan at the same time. Pada saat diskusi kita harus gimana segala macam, itu sebetulnya kita juga mikirnya aduh kita nih sebetulnya ada ribuan orang di belakang kita yang tergantung sama kita dalam mengambil keputusan, and it's a lot of burden, right? Itu lumayan berat gitu. Tapi saya juga again another learning curve karena saya bisa lihat nih yang sudah season yang udah lama banget jadi leader udah puluhan tahun, mereka tuh gimana sih menghandle stres yang kayak gini gitu ya. Apalagi mungkin adaptasi teknologinya berat kali ya. Iya pasti. Apalagi kalau di perbankan gitu ya, kan sebetulnya we rely a lot on technology gitu ya. So I learn a lot dari leader-leader lain juga yang jauh lebih seasoned daripada saya gitu ya.
oh mereka itu level headed banget ya. Pada saat krisis yang benar-benar kayak neken kita banget, mereka itu bisa kelihatan tenang. Meskipun galau, meskipun suasana genting, tapi mereka bisa level headed, ya. Ini yang saya lihat, oke, ini kualitas satu ini saya masih harus belajar, gitu. Dimana mereka tahu, oke, ini emosi saya ada di sini, ini masalahnya, ini di sini saya harus berada, ini emosi harus taruh di belakang dulu, gitu kan. Dan untuk bisa regulate those type of emotions, menurut saya juga it takes a certain level of experience and maturity ya. Gitu, harus mature banget untuk lihat bahwa oke, sekarang pengambilan keputusan ini nggak bisa saya pakai perasaan karena saya harus lihat bigger picture nih. Yang terbaik buat ribuan karyawan ini seperti apa, gitu kan. Ini yang menurut saya juga saya masih work in progress gitu. Dan justru saya suka bekerja di tempat saya sekarang karena it's a learning organization. They allow you to learn, they allow you to make mistakes, dan mentraining leaders yang baik itu menjadi investasi terbesar, salah satu investasi terbesar perusahaan. Gitu. Jadi it's not just you get promoted for the sake of lu udah ngedapetin deal yang multi-billion dollar, that's why you get promoted. It's not just about that. Tapi dari sisi maturity atau kedewasaan emosi itu juga dilihat, gitu kan. Udah sampai belum dia? Bisa nggak dia ngambil keputusan-keputusan berat? Dan secara strategis mengambil keputusan juga, gitu ya. Itu juga dilihat banget, gitu. Nah, terus sebenarnya dari pengalaman Mbak Puni sendiri dealing with all those leaders gitu ya, sebenarnya ada nggak sih perbedaan distintif antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki gitu? Sebetulnya kan sudah ada banyak studi ya, justru menyatakan bahwa kalau ada perempuan di dalam sebuah rapat gitu ya, ada representasi atau perwakilan perempuan dalam sebuah rapat untuk pengambilan keputusan, itu akan jauh lebih cepat diambil, jauh lebih banyak terobosan-terobosan baru, dan even the way we interact with each other itu jauh lebih civil kalau ada perempuannya. Gitu, ya kan? Lebih cepat, lebih civil, lebih inovatif, ya kan? Jadi kalau saya lihat justru sebetulnya yang membuat kita berbeda, kembali ke poin saya yang tadi, it's our empathy and compassion, ya kan? Pada saat kita juga bisa menyeimbangkan gitu, kapan sih kita pakai perasaan kita gitu kan? Kapan sih kita berpikir untuk secara lebih mikro lagi gitu ya. Jadi kayak contohnya pandemi gitu. Kita mungkin kalau yang laki-laki banyak berpikir tentang makronya gitu. Very logical way of thinking about the company, gimana perusahaan itu bisa terus berjalan tanpa ada gangguan. Sementara kami perempuan-perempuan, pemimpin perempuan biasanya berkontribusi pada masukan-masukan yang berkaitan dengan well-being daripada karyawan. Ya kan? Well-beingnya mereka gimana nih? Mental health-nya mereka terganggu apa enggak, gitu kan. Itu yang kepikir kita gitu kan. Apalagi banyak sekali dari karyawan kita kalau di Citi itu lebih dari 50% adalah perempuan. Jadi kita itu pingin banget memastikan bahwa nggak ada yang rontok nih. Kalau bisa jangan ada yang rontok, ya kan, workforce kita yang perempuan-perempuan ini gitu. Which means kita harus memastikan ada fasilitas yang mencukupi, yang mumpuni bagi para karyawan perempuan supaya mereka bisa tetap menjalankan fungsinya di rumah dan juga kewajiban dia sebagai karyawan gitu. Nah ini kan yang kepikir kita perempuan. Itu perbedaannya ya Mbak. Oke. Kalau misalkan ngomongin pengembangan karyawannya ya Mbak Puni sebagai leader, gimana bisa mengasah grit dan juga curiosity nih dari karyawan-karyawan Mbak Puni? Grit and curiosity, I love those two words. Ya kan? Me too. Grit itu kan artinya tahan banting istilahnya kan, perseverance, endurance gitu kan. Jadi kalau menurut saya itu dilatih dengan cara kita sendiri sebagai leaders memberikan mereka kepercayaan untuk mengambil resiko. Membuat kesalahan gitu kan, dan juga kadang-kadang saya ini juga belajar dari saya nggak ada di sini karena saya sendiri. Karena saya juga ada dibukakan pintu oleh perempuan-perempuan lain di depan saya, dan kadang-kadang mentor-mentor orang yang menjadi inspirasi saya juga laki-laki gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman itu saya lihat
satu hal dari salah satu mentor saya yang waktu itu diajarkan adalah dia bilang, you need to be comfortable with being uncomfortable, right? Ya. There's no room for growth in comfort, ya Yeah. kan? Jadi yang ada kita tuh yang harus terbiasa nggak enak. Karena sebetulnya pada saat kita nggak enak, kita takut, kita nervous, Yeah. itulah di situ kita sebenarnya belajar. Dan we surprise ourselves, ternyata gue bisa, gitu. Iya kan? Iya, iya. Itu nasihat yang luar biasa sih. Mentor gue juga, waktu itu atasan gue, dia bilang di saat gue jump on board on this project, alasan yang pasti tuh lu harus bisa nyaman sama ketidakpastian gitu. Benar. Lu langsung kayak make sense gitu. You need to be comfortable with being Iya. uncomfortable is the same thing, right? Iya, Basically. iya. Karena nggak pasti makanya uncomfortable kan Nggak gitu. Karena uncomfortable. nggak bisa, karena I realize that the more power you have, the less control you gonna have also gitu. Iya, iya, Ya kan? that's Jadi true. iya That's kan, so jadi true. kayak makanya tadi lu bilang gue jadi orang yang nggak harus tahu semuanya. Iya. Yep, true. Nah, Yeah. ada momennya di mana waktu gue baru-baru megang ini, gue rasanya pengen tahu semuanya, which is akhirnya gue overwhelmed. Betul. Jadi akhirnya ya, it's always a learning curve every 3 months kayaknya. Tiap cowok tuh ada raportnya. Iya, kayak gue evaluasi diri gue Iya, dan iya, segala bener, macam. bener, Jadi bener. tadi kalau di-relate sama mentor dan pengalaman Mbak Puni ya totally ini sih. Ya, you relate, right? Iya, relate kan? banget, Jadi kita juga sebagai pemimpin juga harus kayak we need to be honest with ourselves and do Iya. some reflections, Iya, or else iya, we iya. won't grow, right? Iya, benar. Tapi kalau coming back to that whole curiosity and grit, ya untuk mereka menjadi curious, kita juga sebetulnya jangan gampang dismiss mereka pada saat mereka punya ide. Kan mereka lagi penasaran, mereka Iya. lagi pengen tahu, gitu kan. Dan pada saat mereka melakukan sesuatu dan ternyata itu nggak berhasil, kita juga yang ada jangan punish them too much. Yang ada it's okay, you tried, okay? Yeah, Kita coba lagi. Karena itu bagian dari building grit juga untuk mereka terbiasa jatuh, tapi juga yang ada mengukur sukses itu dari kemampuan mereka untuk bangun lagi dan mencoba lagi, gitu kan. Jadi peran kita sebagai pemimpin justru membiarkan mereka membuat kesalahan itu, don't punish them too much, and then you motivate them untuk try again, coba lagi, Yeah. lagi, it's okay. Ya pasti kan mitigate sama taking risk ya. Itu sih. Exactly. Itu yang bisa kita dorong paling. Iya, Gitu, as the leader, right? Betul. Ekspektasi harus clear pokoknya. Jangan pernah berpikir hidup itu semakin ke depan semakin gampang. No. Yeah. The minute you start thinking that way, you'll continue to be disappointed. Yes. Karena sebetulnya yang ada adalah it's gonna get harder, tapi yang ada kitanya yang harus belajar untuk Stronger. become stronger. Yeah. Ya terbiasa emang most of the time hidup itu nggak nyaman gitu. Iya sih. kan? Dan benar sih tadi banyak ide gitu-gitu ya. Gue ngerasa kayak Gen Z ini kan have a lot of ideas ya. Curiosity-nya gede gitu. Yeah. Tapi effortnya jadi nggak maksimal. Karena Nah akhirnya nggak fokus. sadar ada peran harus kayak daripada lu bikin 10 tapi semuanya 10% effort lu, mendingan lu bikin 3 tapi masing-masing 30%. Ya. Jadi curiosity-nya makin dalam, grit-nya makin terasa. Karena kalau grit-nya lu sendiri udah kepecah 10, lu-nya udah capek. Betul. Jadi curiosity itu boleh tapi kayaknya harus di-manage juga ya. Harus di-manage. Karena akhirnya akan ngaruh ke ekspektasi dan segala macam gitu. Prinsipnya adalah don't go wide, go deep. Iya. Oke. Iya, exactly. Bener sih. Karena you tend to be tempted ya di era disrupsi ini yang mana kita bombarded by different informations left and right gitu kan, dari atas sampai bawah semuanya ngasih kita informasi. Kita jadi yang ada suka bingung juga mau yang mana sih kita fokus gitu. Nah ini juga yang Fokus tuh penting, belajar fokus jadi leader tuh penting banget. That's so hard. distraction tuh banyak banget gitu kan. Jadi memang meregulate ourselves itu juga untuk fokus dan diem mengerjakan sesuatu itu juga penting ya. Kan Iya. tadi saya sempat dengar gitu ya berapa kali juga udah ada data yang menyatakan kita itu sebetulnya attention span-nya semakin kesini semakin pendek nih. Yes. Bener. 3 minutes, Iya, right? iya. Oke, 3 minutes. So how do you grab people's attention in 3 minutes? Itu juga challenge saya sebagai profesi orang comms ya. Iya, Gimana iya, sih iya. caranya nih buat press release yang mau dibaca sama Kompas? Tiba-tiba presiden Pak Hotmat langsung berubah semua. Iya, makanya. Jadi oke, Standarisasinya. dalam waktu 3 menit itu buat press release yang dibaca sama Kompas gimana nih ya? Mereka mau ambil gitu, contohnya ya. Gitu. Tapi kita sendiri secara pribadi emang benar harus belajar untuk fokus dan menseleksi mana sih sebenarnya yang kita pengen go deep
ya kan? Oke. Ya, karena Eh, terkait sama energi manajemen juga. benar, betul. Energy management. Meditation is also another topic I want to talk about. Ya, itu makanya meditation jadi sesuatu yang menurutku sangat Iya, iya, iya. membantu. Benar-benar. Iya sih. Mm-mm. Nah, Gitu. kemudian apa nih? Tadi kita udah ngomong challenge, kita udah ngomongin perjalanan Tantangan karir, juga. tantangan segala macam. What is your biggest accomplishment? My biggest Iya, accomplishment. yang mungkin kayak change your whole trajectory dalam konteks misalnya itu sampai mempengaruhi the way you lead your team. My biggest accomplishment is becoming a mom. Oh, Ya, oke. becoming a mom itu membuat saya juga sadar bahwa memang susah playing multiple roles in life, Iya. ya kan, juggling banyak sekali peran gitu kan. Karena saya selain jadi ibu juga jadi anak, I still have Iya. very two active parents gitu Iya. kan. Saya juga adik dari seorang kakak gitu kan. Jadi peran kita ini udah banyak banget gitu. Tapi sebagai ibu itu mengasah saya untuk lebih forgiving to myself, Oke. Oke. lebih memaafkan diri saya sendiri if I can't do it all, right? Iya. Forgiving others as well. Juga pada saat memimpin saya melihat tim saya lain yang juga memiliki anak gitu pada saat itu harus mungkin mengutamakan keluarganya. Saya juga lebih forgiving gitu Iya, kan, iya. karena saya tahu itu penting gitu. Mereka itu punya dimensi lain dalam kehidupan selain yang saya lihat di kantor, Oke. right? Ya. Ya. Life is not about work. Life is not just about work, Yes. exactly, gitu kan. Dan for a lot of people, including for myself, keluarga itu nomor satu, gitu. Jadi saya juga belajar lebih compassionate, lebih understanding, ya kan. Itu semua saya asah kemampuan itu justru dari saya sebagai ibu, gitu. Dan juga satu lagi kualitas waktu itu karena saya ditanya sama ibu saya. Suatu hari dia bilang gini, "Adik, kamu tahu nggak punya anak itu paling susah apa?" Otomatis saya bilangnya apa? Mahal mah. Kepala matematika ini Matematika mahal kan. If you want to give the best, sempoa nih langsung. semua gitu kan. You want to give the best for your kids. Buat saya adalah investasi terbesar di pendidikan dan Ya, itu nggak murah. Jadi the minute itu dia tanya apa sih yang susah, saya langsung bilang mahal punya anak, makanya 2 aja mah, gitu kan. Ternyata dia bilang apa coba, which I thought was really profound. Enggak, paling susah jadi orang tua itu memberi contoh. Ya, That's true. karena anak-anak kita itu tidak akan melakukan apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita lakukan, gitu kan. Tapi bener, apalagi anak saya sekarang udah mulai Iya. dewasa ya, mereka udah remaja. Itu semakin yang mereka lihat adalah apa yang saya lakukan, bukan yang saya ucapkan ke dia, gitu kan ya. Nah ini yang sebetulnya saya lihat, oke, ini juga sama dengan leadership sebetulnya. Anak buah saya itu tidak akan hanya mengikuti apa kata Mbak Puni yang kadang-kadang bisa sangat cerewet ini gitu ya. Tapi dia melakukan apa sih gitu. Kalau saya demand anak-anak buah saya untuk bisa, let's say, exceeding the expectation of what was initially demanded gitu ya. Disuruh apa kita cuman sampai sini, kita pengen sampai sini gitu ya. Itu kan berarti saya harus ngasih contoh gitu. Ya. Ke mereka gitu bahwa I'm also willing to put in extra work, bahwa setiap hari I bring in my A game. Ya, nggak ada tuh saya datang setengah-setengah. Setiap hari saya akan kasih yang terbaik. Itu kan contohnya it starts with me, right? Yeah. Gitu. Kalau saya nggak memberikan contoh itu, anak-anak itu pun tidak akan merasa bahwa mereka juga harus kayak begitu. Gitu. Contoh. Jadi tauladan tuh ternyata artinya itu. Baru belajar pas jadi ibu pas juga jadi ya. ibu, dan jadi pada ibu itulah saya jadi oh ya. Sekarang saya jadi pemimpin juga harus kayak gitu ya. Gitu. Begitu saya pulang jam 5 kurang, begitu saya lihat story, semua jam 5 teng udah pada ngilang gitu. Tapi begitu saya datang lebih awal, semuanya akan datang lebih awal gitu. Oke. Ya kan, berarti kan tergantung saya. Ya, Ya. Contohnya. Contoh leader, contoh ibu juga ya. Iya, anak-anak zaman sekarang lagi kan kritis semua Banget, gitu. banget. Oke, mungkin nih Mbak Puni ada pesan-pesan untuk teman obsesif di sini, untuk generasi muda yang mau mempersiapkan karir atau yang mau jadi leader ke depannya. Mau jadi leader ke depannya.
be brave, be bold, ya kan? And that you're good enough, right? Sometimes kita suka berpikir bahwa jangan dulu deh ngacungin tangan, ya kan? Jangan dulu deh take on this extra assignment, karena kayaknya gue belum jago-jago banget deh, gitu kan? Padahal sebenarnya you don't need to be good at everything, ya kan? Tapi memiliki keberanian untuk mencoba dan mengacungkan tangan itu menjadi sangat penting menurutku ya. Jadi yang penting berani dulu gitu ya. Berani tapi tetap harus ada a pinch of humility. Right? Untuk belajar hal baru. Ya kan, kalau berasa bahwa gue belum yang terbaik, tapi gue tahu gue cukup baik untuk mencoba. Ya kan? Nanti gue akan belajar sambil jalan nih. Karena ternyata kalau dari pembicaraan kita dari tadi, kita pun yang ada di pucuk pimpinan ini nggak selalu tahu semuanya kok, gitu kan? Kayak pandemi tadi, it's okay. Waktu pandemi tadi ternyata kita semua sama-sama belajar sebagai leaders. So don't wait for everything to be perfect and that you meet a certain standard yang kayaknya semuanya you're ticking the box semua dulu, baru berani ngacungin tangan. Nah jangan kayak gitu, right? Tadi menarik ya, you're enough ya. Malah jadi pengen nanya nih, saat kapan Mbak Puni ngerasa feeling content with yourself? Tadi kan kita ngomongin struggles, challenge, all your perjalanan hidup gitu. When did you feel content? When did I feel content? Kayaknya boleh dibilang saya itu merasa bahwa I'm good enough. Makanya saya bilang it's a journey, right? I'm a work in progress. I think 5 years ago saya baru ngerasa bahwa you know what, I'm good enough. Gitu. Bahwa ternyata saya itu you need to know what makes you happy kan, dan ternyata buat saya what makes me happy itu pada saat saya tahu apa yang saya lakukan itu menginspirasi orang lain juga, dan dia sekarang bisa lebih bagus daripada saya. Itu saya seneng banget, gitu kan. Saya seneng banget kalau ternyata saya punya nih banyak sekali anak-anak muda yang mungkin seumur Risti atau maybe a little bit older gitu ya, yang dulunya ada di tim saya, tapi setelah sudah bertahun-tahun mereka udah move on karena saya udah bilang, you know what, there's better opportunities out there, go, ambil, kejar. Tapi mereka nggak pernah lupa sama saat-saat mereka kerja bareng sama saya gitu ya. Dan mereka akan selalu bilang, Mbak boleh nggak kita ngobrol yuk, lunch yuk, and then they would tell me stories about mereka sekarang udah bisa A, B, dan C dan sudah bisa achieve A, B, dan C. That's when I felt like this is what I mean when I feel content. Rasanya penuh tuh kayak gini gitu. Ada rasa bahwa kayaknya misi gue untuk ngebukain jalan buat younger generations ada dampaknya dikit-dikit nih. Gitu. Nice. Ya akhirnya jadi bukan untuk diri sendiri ya, tapi it's about others. Oke, Mbak Puni, terima kasih banget Sama-sama. untuk sharing-sharingnya dari pengalaman, insight-insightnya. Panjang banget ya Mbak. Gak keluar kan kalau Iya, kalau nggak di stop mungkin kita bakal nanya-nanya lagi ke Mbak Puni. Pokoknya untuk teman-teman obsesif di sini, jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya. Dari aku, Risti, pamit undur diri. Suli. Oke, jangan lupa untuk follow sosmed kita di LinkedIn, TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Medio by KG Media. Kalau gitu, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Thank you Mbak Puni. Thank you Mbak Puni.